Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Cahaya Ramadhani. NIM saya 24050404145. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah maritim dunia, nasional, dan daerah. Yang pertama, sejarah maritim dunia. Sejarah maritim dunia merupakan kisah panjang dan kompleks yang dimulai sejak manusia pertama kali menjelajahi lautan. Perjalanan ini dibentuk oleh berbagai faktor, mulai dari kebutuhan dasar untuk mencari makanan dan sumber daya, hingga ambisi untuk menjelajahi dunia dan membangun perdagangan antar benua. Sejarah maritim dunia adalah sebuah narasi panjang dan kompleks yang menelusuri perjalanan manusia dalam menaklukkan lautan, mengarungi samudra, dan memanfaatkan sumber daya laut. Dari perahu kayu sederhana hingga kapal modern yang canggih, perjalanan ini telah membentuk peradaban, perdagangan, dan interaksi antar budaya. Era awal kelautan sebagai jalan hidup. Perjalanan maritim manusia dimulai sejak zaman prasejarah. Manusia purba menggunakan perahu kayu sederhana untuk mencari ikan, berburu, dan menjelajahi wilayah baru. Penemuan artefak seperti perahu kayu di Mesir kuno dan perahu batu di Indonesia menunjukkan bahwa penguasaan laut sudah ada sejak ribuan tahun silam. Perkembangan navigasi. Seiring berjalannya waktu, manusia mengembangkan teknik navigasi yang lebih canggih. Pengamatan bintang, penggunaan kompas, dan pemahaman arus laut membantu mereka berlayar lebih jauh dan lebih akurat. Peran laut dalam perdagangan. Laut menjadi jalur perdagangan utama, menghubungkan berbagai peradaban dan mendorong pertukaran budaya, ide, dan teknologi. Peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi memanfaatkan laut untuk perdagangan, ekspansi wilayah, dan penyebaran pengaruh mereka. Zaman penjelajahan menembus batas dunia. Zaman penjelajahan abad ke-15 hingga ke-18 menandai babak baru dalam sejarah maritim dunia. Motivasi utama adalah mencari jalur perdagangan baru ke timur, menemukan tanah baru, dan menyebarkan agama Kristen. Penemuan benua baru. Penjelajah Portugis dan Spanyol seperti Vasco da Gama dan Christopher Columbus berhasil mencapai India dan Amerika, membuka jalan bagi penaklukan dan kolonisasi. Perkembangan teknologi kapal. Teknologi kapal mengalami kemajuan pesat. Kapal layar dengan desain yang lebih kuat dan efisien seperti karavel dan galeon, memungkinkan perjalanan laut yang lebih panjang dan aman. Peran laut dalam politik global. Laut menjadi medan pertempuran bagi negara-negara Eropa yang bersaing untuk menguasai wilayah dan perdagangan. Perang laut yang sengit terjadi antara Inggris, Prancis, Spanyol, dan Belanda. Perkembangan awal dan zaman penjelajahan. Ada 3 perkembangan awal. Yang pertama, zaman prasejarah. Aktivitas maritim sudah ada sejak zaman prasejarah, dengan bukti arkeologi menunjukkan penggunaan perahu sederhana untuk memancing dan berlayar di sungai dan laut. Yang kedua, zaman perunggu. Perkembangan teknologi perahu dan navigasi seperti layar dan kompas memungkinkan perjalanan laut yang lebih jauh dan perdagangan antar benua. Yang ketiga, zaman klasik. Bangsa-bangsa seperti Yunani dan Romawi mengembangkan armada laut yang kuat dan terlibat di dalam perdagangan dan peperangan di Mediterania. Selanjutnya ada zaman penjelajahan. Zaman penjelajahan pada abad ke-15 dan ke-16, bangsa Eropa terutama Portugis dan Spanyol melakukan pelayaran transatlantik untuk mencari jalur perdagangan baru dan koloni. Yang kedua, penemuan dunia baru. Penjelajahan ini membawa kepada penemuan benua Amerika dan jalur perdagangan baru ke Asia. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi seperti kapal layar
yang lebih besar dan instrumen navigasi yang lebih canggih, memungkinkan perjalanan laut yang lebih cepat dan aman. Selanjutnya ada zaman modern. Revolusi industri. Revolusi industri di abad ke-18 dan ke-19 membawa kepada perkembangan kapal, uap, dan teknologi maritim lainnya yang meningkatkan perdagangan dan transportasi laut. Perang Dunia. Perang Dunia I dan II menandai penggunaan teknologi maritim yang semakin canggih, seperti kapal selam dan kapal induk. Globalisasi. Setelah Perang Dunia II, globalisasi dan perdagangan internasional semakin meningkat yang bergantung pada transportasi laut. Kesimpulannya, sejarah maritim dunia adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan penemuan, eksplorasi, perdagangan, dan konflik. Dari perahu kayu sederhana hingga kapal modern yang canggih, perjalanan ini telah membentuk peradaban, perdagangan, dan interaksi antar budaya. Di era modern, laut menghadapi tantangan baru yang memerlukan perhatian serius. Melalui kolaborasi global, kita dapat menjaga kelestarian laut untuk generasi mendatang dan memastikan bahwa laut tetap menjadi sumber daya yang berharga bagi kehidupan manusia. Yang kedua, bagaimana sejarah maritim nasional? Sejarah maritim nasional Indonesia merupakan perjalanan panjang yang dibentuk oleh berbagai faktor, mulai dari letak geografis, budaya, hingga peran penting laut dalam kehidupan masyarakat. Indonesia bangsa bahari sejak dulu. Indonesia dengan ribuan pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, memiliki hubungan erat dengan laut sejak zaman prasejarah. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah menguasai teknologi pelayaran dan berlayar antar pulau untuk berdagang dan bermigrasi. Budaya maritim yang kuat telah tertanam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perahu dan kapal menjadi alat transportasi utama, dan laut menjadi sumber pangan, mata pencaharian, dan jalur perdagangan. Masa kejayaan kerajaan maritim. Pada masa kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit, laut menjadi faktor penting dalam mencapai puncak kejayaan. Sriwijaya yang berpusat di Sumatera menguasai jalur di perdagangan laut di Selat Malaka, menghubungkan India, Cina, dan negara-negara di Asia Tenggara. Majapahit yang berpusat di Jawa Timur juga menguasai jalur perdagangan laut di wilayah Nusantara. Kekuatan maritim kedua kerajaan ini tercermin dalam armada kapal yang kuat dan kemampuan mengendalikan jalur perdagangan laut. Masa penjajahan dan kemunduran maritim. Masa penjajahan oleh bangsa Eropa membawa perubahan besar dalam sejarah maritim Indonesia. Bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris datang dengan armada kapal yang lebih modern dan teknologi pelayaran yang lebih maju. Pengaruh asing ini menyebabkan kemunduran maritim Indonesia. Kekuatan armada laut kerajaan-kerajaan Indonesia melemah, dan jalur perdagangan laut dikuasai oleh bangsa Eropa. Kebangkitan maritim pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Indonesia berupaya untuk membangun kembali kekuatan maritimnya. Namun, berbagai tantangan muncul, seperti kurangnya investasi, teknologi yang tertinggal, dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil. Selanjutnya, menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia pada tahun 2014. Presiden Joko Widodo mencanangkan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan, maritim, dan konektivitas di kawasan Asia Pasifik. Kesimpulannya, sejarah maritim nasional Indonesia merupakan perjalanan panjang yang dipenuhi dengan pasang surut, dari masa kejayaan kerajaan maritim hingga upaya membangun kembali kekuatan maritim pasca kemerdekaan. Indonesia harus berupaya untuk menjadikan laut sebagai sumber kekuatan dan kesejahteraan. Visi Indonesia sebagai poros maritim dunia
merupakan langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berjaya di dunia. Tantangan dan peluang di masa depan harus dihadapi dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa. Selanjutnya, bagaimana sejarah maritim daerah? Sejarah maritim daerah merupakan kisah panjang yang dibentuk oleh berbagai faktor, mulai dari letak geografis, budaya, hingga peran penting laut dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, ada letak geografis. Daerah yang memiliki garis pantai yang luas, banyak pulau, atau berada di jalur pelayaran penting cenderung memiliki sejarah maritim yang kuat. Budaya maritim. Masyarakat yang tinggal di daerah maritim biasanya memiliki budaya yang erat kaitannya dengan laut. Perahu dan kapal menjadi alat transportasi utama, dan laut menjadi sumber pangan, mata pencaharian, dan jalur perdagangan. Peran laut dalam kehidupan masyarakat. Laut memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat di daerah maritim, baik sebagai sumber pangan, mata pencaharian, jalur transportasi, maupun jalur perdagangan. Contoh sejarah maritim daerah. Kepulauan Riau. Kepulauan Riau merupakan daerah dengan sejarah maritim yang panjang, dengan letaknya yang strategis di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Contoh kedua, Aceh. Aceh memiliki sejarah maritim yang kuat, dengan budaya maritim yang berkembang sejak zaman dahulu. Yang ketiga, Maluku. Maluku terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dengan sejarah maritim yang diwarnai oleh interaksi dengan berbagai bangsa. Kesimpulannya, sejarah maritim daerah merupakan bagian penting dari sejarah nasional. Perjalanan panjang ini dipenuhi dengan pasang surut, dari masa kejayaan kerajaan maritim hingga upaya membangun kembali kekuatan maritim pasca kemerdekaan. Tantangan dan peluang di masa depan harus dihadapi dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa. Apa saja sih teknologi maritim penting yang berkembang sepanjang sejarah? Teknologi maritim telah memainkan peran penting dalam memberi peradaban manusia, memungkinkan eksplorasi, perdagangan, dan komunikasi antar benua. Berikut adalah beberapa teknologi maritim penting yang berkembang sepanjang sejarah. Yang pertama ada perahu kayu dan perahu layar. Perahu kayu, teknologi awal ini memungkinkan manusia untuk menjelajahi perairan dan mencari ikan. Perahu kayu sederhana yang dibuat dari batang pohon yang diukir atau dihubungkan merupakan bukti awal kemampuan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk transportasi. Perahu layar, penemuan layar memungkinkan manusia untuk memanfaatkan tenaga angin untuk berlayar. Layar meningkatkan efisiensi dan jangkauan perjalanan laut, membuka peluang baru untuk perdagangan dan eksplorasi. Yang kedua, navigasi dan pemetaan. Navigasi bintang. Manusia purba menggunakan bintang sebagai panduan untuk berlayar. Pengamatan posisi bintang dan konstelasi memungkinkan mereka untuk menentukan arah dan lokasi. Kompas. Penemuan kompas yang pertama kali dikembangkan di Cina merevolusi navigasi. Kompas memungkinkan pelaut untuk menentukan arah utara dengan lebih akurat, terlepas dari kondisi cuaca. Pemetaan. Pemetaan laut yang melibatkan pembuatan peta laut dan garis pantai menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan perdagangan maritim. Peta laut membantu pelaut untuk menghindari bahaya dan menemukan jalur pelayaran yang aman. Yang ketiga, kapal layar yang lebih canggih. Caravel, kapal layar ini yang dikembangkan di Portugal pada abad ke-15 memiliki lambung yang kuat, layar laten yang efisien, dan kemampuan navigasi yang lebih baik. Caravel memainkan peran penting dalam penjelajahan Portugis ke Afrika dan India. Galeon,
Kapal layar besar ini yang dikembangkan di Spanyol pada abad ke-16 memiliki desain yang kokoh, dilengkapi dengan meriam, dan mampu membawa muatan yang besar. Galeon digunakan untuk perdagangan dan penaklukan di Amerika dan Asia. Mesin uap dan kapal uap. Mesin uap, penemuan mesin uap oleh James Watt pada abad ke-18 merevolusi industri dan transportasi. Mesin uap memungkinkan kapal untuk berlayar tanpa bergantung pada angin, sehingga meningkatkan kecepatan dan efisiensi perjalanan laut. Kapal uap pertama yang dibangun oleh Robert Fulton pada awal abad ke-19 menggunakan mesin uap untuk menggerakkan baling-baling. Kapal uap membuka era baru dalam transportasi laut, mempercepat perdagangan dan komunikasi antar benua. Yang kelima, teknologi modern. Kapal motor. Kapal motor yang menggunakan mesin diesel atau turbin gas menggantikan kapal uap pada abad ke-20. Kapal motor lebih efisien dan memiliki jangkauan yang lebih luas, memungkinkan transportasi laut yang lebih cepat dan efisien. Kontainerisasi. Sistem kontainerisasi yang dikembangkan pada tahun 1950-an merevolusi perdagangan maritim. Kontainer memungkinkan pemuatan dan pembongkaran barang secara cepat dan efisien, meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengiriman. Sistem navigasi elektronik. Teknologi navigasi elektronik modern seperti GPS dan radar telah meningkatkan akurasi dan keamanan navigasi laut. Sistem ini memungkinkan pelaut untuk menentukan posisi mereka dengan lebih akurat, menghindari tabrakan, dan berlayar di kondisi cuaca yang buruk. Teknologi kelautan. Teknologi kelautan modern seperti sonar, peralatan selam, dan teknologi penginderaan jauh telah meningkatkan pemahaman kita tentang lautan dan sumber dayanya. Teknologi ini digunakan untuk eksplorasi laut, penangkapan ikan, dan perlindungan lingkungan laut. Yang keenam, teknologi masa depan. Energi terbarukan. Teknologi maritim masa depan akan berfokus pada penggunaan energi terbarukan, seperti energi angin dan energi matahari untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan keberlanjutan. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI akan memainkan peran penting dalam mengoptimalkan operasi kapal, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan keamanan navigasi. Teknologi otonom. Kapal otonom yang dikendalikan oleh AI diharapkan akan menjadi kenyataan di masa depan. Kapal otonom dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan keselamatan di laut. Kesimpulannya, teknologi maritim telah berkembang secara signifikan sepanjang sejarah, memungkinkan manusia untuk menaklukkan lautan, menghubungkan dunia, dan memanfaatkan sumber daya laut. Teknologi modern telah meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keamanan transportasi laut. Sementara, teknologi masa depan menjanjikan solusi yang lebih berkelanjutan dan efisien untuk tantangan maritim di masa depan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.